Selamat pagi Bu Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Atip. Pagi, apa kabarnya hari ini Bu Put? Sehat, Alhamdulillah. Sudah lama tidak berjumpa ya Pak Atip. Cuma via Zoom aja nih, Ya WA dunia aja maya ya Bu ya. ya kontekan. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu. Ini katanya mau ada yang diobrolin Bu Putri, tentang Betul apa ini sekali teh? Pak. Eh, apa ya? Lebih keingin sharing sih, berbagi Iya, pengalaman, terus siapa tahu mungkin eh, saya bisa mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi. waduh, ada masalah apa ini Bu Putri? Sampai ingin sharing segala rupa ini teh. Iya nih, masalah pembelajaran sih Pak, lebih ke Oh, kegiatan pembelajaran di kelas, terutama jam-jam terakhir, jam-jam mhm. setelah zuhur gitu. Yang mana kegiatan pembelajaran kan kalau setelah zuhur kadang, apalagi saya di SMK, setelah zuhur itu kadang mereka sudah mulai moodnya gitu ya Pak, sudah Mhm. mulai malas, ngantuk. Iya, betul betul. Ya malah dirasa oleh anak-anak zaman sekarang. Oh ya, terus apa sih yang Ibu inginkan nih dari percakapan kita kali ini nih? Mau sharing-sharing Hmm, apanya, gimana? Terus tujuannya dari percakapan kita, Ibu mau apa? ya semoga ketika sharing ini saya bisa mencari solusi yang dimana kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa lebih memotivasi siswa, terutama ketika pembelajaran di jam-jam rawan itu, Pak. Hmm, itu jam-jam rawan sekali buat siswa atau buat Ibu ini teh? Siswa Pak Oh, khususnya, siswa. kalau untuk saya sih insya Allah Pak masih Tetap semangat. semangat. Wah, mantap Walaupun sekali. sudah jam 2 jam 3 itu kan memang ngantuk ya Pak. Heeh. Tapi insya Allah sih kalau untuk saya sendiri aman, terus ya masih semangat. Cuman ya itu cara memotivasi siswanya masih banyak yang lebih ke ngantuk, tiduran. Jadi siswa memang tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Apalagi pembelajaran saya kan satu kali pertemuan itu 5 jam pelajaran, Pak. Oh, Jadi memang lumayan. itu jam Ya lumayan. pelajaran. Jadi siswa juga kalau misalkan 5 jam pelajaran itu aja pelajarannya kan biasanya kadang ada yang sudah unmood, moodnya sudah jelek, terus kadang sudah ngantuk seperti itu Pak. Iya, betul betul. Memang lama sih Bu, 5 jam ya lumayan ya. Agak suntuk juga kalau 5 jam. Betul, 5 kali 45 menit kan sudah berapa gitu ya Pak, jadi memang membutuhkan ekstra gitu. Memang itu jam pelajaran apa Bu? 5 jam Bu? Di SMK ya Bu Ibu Produktif. teh? Oh iya betul SMK produktif produktif. Pak. Jadi kalau misalkan produktif kan kalau di SMK antara 4 sampai 7 jam pelajaran satu kali pertemuan Ya gitu. betul Jadi betul. memang waktunya lama karena kan di SMK itu banyaknya praktek harusnya seperti itu. Hmm. Coba sekarang coba Ibu deskripsikan ya kegiatan seperti apa nih yang emang mood-mood itu jam-jam rawan tersebut itu bisa ya Bu, bisa sama Ibu dikondisikan agar pembelajaran itu seperti ya pembelajaran kembali efektif, anak-anak kembali minat moodnya untuk belajar dapat gitu Bu. Paling hal-hal yang mungkin saya lakukan itu supaya meningkatkan motivasi siswa, di antaranya seperti halnya uh, ice breaking, terus pembelajarannya via game, terus juga melakukan pembelajaran di luar kelas, seperti Mhm. itu cukup efektif sih untuk dapat meningkatkan motivasi siswa di jam-jam rawan. Nah, itu mungkin beberapa cara ya Bu ya. Banyak Betul banyak Pak. cara sih ya sebenarnya. Mungkin ada kan Ibu pengalamannya lumayan agak lama kalau nggak salah ya yang saya tahu ini.
Mungkin ada apa, kembali ke tahun lalu atau ke pekan-pekan yang lalu, bulan-bulan yang lalu itu, bagaimana? Apakah ada cara yang lebih efektif mungkin ya untuk pembelajaran peningkatan mood siswa ini? Hmm. Paling yang lebih efektif sih itu Pak, mengajak siswa keluar kelas karena kan memang misalkan sebelum pembelajaran saya juga memang sudah full misalkan di kelas. Nah, dengan salah satu caranya mengajak anak belajar di luar kelas, di lingkungan sekolah itu juga dapat meningkatkan mood anak tentunya yang tadinya boring di kelas itu kalau di luar kelas mungkin lebih bebas gitu seperti itu terus dapat udara segar gitu aja sih paling Pak. Oh, untuk mata pelajaran produktif ini Bu, apa mata produktif apa ya, pelajaran apa? Terus kok bisa di luar kelas gitu Bu? Mm-mm. Kalau misalkan di luar kelas, eh, kan biasanya seperti halnya biologi ya Pak di luar Mhm. kelas itu. Tapi kalau produktif pun maksudnya di luar kelas itu bisa lebih ke kayak apa? Saya itu menempelkan beberapa QR code di Ya. beberapa sudut sekolah yang mereka itu harus cari. Terus mereka harus mencari jawaban. Misalkan di QR itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, di mana mereka harus memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti mereka scan, dibaca pertanyaannya, mereka jawab. Terus QR code-nya di mana seperti itu. Jadi mereka lebih aktif dan lebih menyenangkan gitu untuk siswa untuk misalkan ada 10 sudut titik sudut. Nah, Iya, silahkan iya. kalian cari. Nah, anak itu sangat-sangat bersemangat ketika seperti itu. Kira-kira tuh Bu, jangka waktu untuk kayak seperti itu, persiapannya itu kayak gimana? Terus kira-kira keberhasilan rencana Ibu nih untuk melakukan pelaksanaan ya, khususnya di luar di luar kelas ya Bu ya, ini bisa Ya. berefektif nggak Bu kira-kira nih Bu? Kalau untuk keefektifan, kalau menurut pendapat saya 80% efektif. Oh iya. Karena kalau untuk persiapan sih saya cukup lebih mudah sih. Kayak misalkan sebelum pembelajaran dimulai kita print dulu, terus kita tempel di beberapa sudut dulu, baru nanti kita masuk ke kelas, kasih arahan, kasih instruksi harus bagaimana, nanti mereka sendiri yang mencarinya seperti itu. Mhm. Bagus Bu rencananya nih, Bu. Mungkin tapi pasti ya, mungkin ada sebuah abu, mungkin beberapa lah, atau bisa disebut dengan sebuah hambatan ataupun gangguan nih untuk melakukan rencana Ibu tersebut. Terus ada nggak kira-kira nih untuk solusinya tentang dari hambatan-hambatan itu, Bu? Kira-kira ada nggak nih? Paling kalau hambatannya memang pembelajaran tersebut tidak melulu setiap pertemuan dilakukan ya Pak. Oh iya. Saya juga selang-seling gitu kayak berinovasi. eh, Minggu sekarang kita seperti apa, minggu besok kita bagaimana. Jadi tidak memang melulu seperti itu. Mungkin lebih ke saya harus lebih kreatif lagi mungkin untuk eh, mencari model dan metode pembelajaran yang tepat seperti itu. Mungkin hambatannya lebih ke itu. Paling saya harus lebih banyak, harus lebih kreatif, harus lebih memutar otak bagaimana caranya agar siswa tidak jenuh di kelas dan pembelajaran itu lebih menyenangkan. Percaya Ibu lah, Ibu pasti kreatif nih. Saya kan udah kenal Ibu, pasti bisa ya. Kalau hambatannya seperti itu, insya Allah lah. Saya yakin Ibu dapat melaksanakan pembelajaran yang kreatif ya, agar anak-anak tidak jenuh Bu. Termasuk ibunya Ya, juga jangan lupa ngopi ya. iya Pak. Nah, kira-kira ya Bu ya. Ibu mulai dari kapan nih rencana ini dilaksanakan? Ada nggak rekan-rekan yang mau misalkan diajak membantu untuk rencana Ibu? Hmm. Mungkin saya juga berkolaborasi dengan guru lain, berbagi Ya. pemahaman dengan guru lain. Eh, Mungkin ada yang belum saya praktekkan, mungkin guru lain sudah dipraktekkan, dan nanti saya akan praktekkan di kelas. Seperti jadi berbagi juga sih dengan berkolaborasi lagi dengan guru lain, juga dengan pihak kurikulum, lokasi Mhm. kurikulum seperti itu, dengan pihak-pihak yang
memang bisa lebih membantu dan memberikan motivasi buat kita gitu supaya kita bisa lebih kreatif dan lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Hmm. Kira-kira kapan Bu dilaksanakan nih? Mungkin sudah saya mulai minggu-minggu ini, insya Oh, Allah. kira-kira ada progres nggak Bu nih? Baru beberapa hari mungkin ya. Hmm. Ada progres peningkatan nggak Bu nih? Kalau untuk proses pembelajaran sih memang sudah lama saya lakukan seperti ini. Berkolaborasi pun sudah saya lakukan. Mungkin kalau untuk progresnya sekarang sudah lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya karena kan sebelum-sebelumnya saya semester-semester kemarin kan saya melakukan pembelajaran yang eh, kayak hanya berbasis ceramah seperti itu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah juga sudah berkolaborasi juga dengan teman-teman rekan-rekan sejawat Mhm. bahwa pembelajaran itu tidak hanya seperti itu gitu. Jadi bisa melakukan menggunakan IT juga kita bisa melakukan kreasi-kreasi pembelajaran yang dapat menyenangkan siswa. Itu juga pasti ada sebuah kolaborasi ya, Bu ya. Mungkin Ibu Betul. tidak bisa bekerja sendiri, di sini ada rekan-rekan Ibu juga ada. Tadi siapa Wakasek Kurikulum ya? Iya, Ya, betul Pak. yang membantu Ibu. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Kira-kira ada nggak Bu nih? Ada ide lain nggak Bu selain itu? Selain pembelajaran di luar kelas? Sejauh ini belum sih Pak, Belum. masih inovasi-inovasinya masih ada kan beberapa, mungkin saya list inovasi-inovasi apa yang akan saya lakukan, ada beberapa memang yang belum saya lakukan di kelas Mhm. dan saya belum mengetahui hasilnya akan bagaimana. Bagus Bu. Nah, tentang komitmen ya Bu ya, nih kan ini Ya, sebuah pekerjaan kita sebagai guru itu harus dituntut ya untuk berkreativitas agar anak-anak pembelajaran juga tidak menjenuhkan dan menyenangkan. Kira-kira untuk menjaga komitmen Ibu dalam pembelajaran ini siapa Bu yang bisa dijadikan mungkin bantuan ya agar Ibu bisa menjaga komitmen ini Bu? ya, yang pasti saya berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Ya. saya juga berkomunikasi dengan lokasi kurikulum, selain itu juga saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat agar berkomitmen agar kegiatan pembelajaran di sekolah ini itu dapat lebih terpusat kepada murid dan Mhm. membuat kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Amin, amin ya. Semoga Semoga Pak. terrealisasi nih. Kira-kira target selesainya kapan Ibu nih? Targetnya mungkin akhir tahun ya Pak. Akhir tahun Akhir pelajaran tahun pelajaran. mudah-mudahan, oh ya, mudah-mudahan targetnya tercapai sesuai dengan target. Amin, amin. Bu, Ya, aduh, semoga. sangat mantap sekali nih Bu Iya Pak. ide-idenya, gagasan-gagasannya sangat bagus sekali. Kapan-kapan lah, bolehlah kita berjumpa kembali ya Bu ya. Oh boleh dong Pak, kita sharing ya, supaya Eh, kita juga bisa berbagi di sekolah Bapak bagaimana, di sekolah saya bagaimana, jadi kita juga bisa berbagi pengalaman ya Pak ya. Iya, Terus juga tentunya kan pengetahuan. selain tadi juga kan kita bertemu juga nanti kita bahas progres Ibu nanti ke depannya seperti apa ya Bu ya. Terus Ya, hasilnya untuk beberapa hari, beberapa pekan kemudian itu saya pingin tahu nih hasilnya seperti apa. Gitu mungkin Bu lah kita sambil ngopi atau jajan bakso. Kalau saya ngopi, Ibu ngebakso kan boleh. gitu. Boleh, ayo lagian kan jarak sekolah kita juga tidak terlalu jauh, Pak. Jadi kita Tapi tetap bisa nggak susah ketemu. lebih, iya betul, kita bisa lebih berkomunikasinya lebih mudah, terus juga ketika nanti ketemunya juga lebih mudah, seperti itu, Pak. Oke. Ya Bu, mungkin ya cukup segitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu Oke, sehat terima selalu kasih sudah mendengarkan prosesnya. curahan saya, ya, Pak ya. Oke, saya tutup ya Bu ya. Soalnya saya Baik, mau ada Pak. kegiatan nih di luar di kelas juga sama gitu ya Bu Oke. ya. Oke. Oke. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.